Kota Saranjana yang terletak di Pulau Kalimantan dikenal sebagai kota gaib yang telah menjadi legenda di kalangan masyarakat setempat. Keberadaannya yang misterius membuatnya tidak tercantum dalam peta Indonesia dan ada berbagai versi mengenai kisahnya. Terdapat 3 fakta menarik tentang kota Saranjana. Pertama, kota ini disebut sebagai kota tak kasat mata, tidak terdaftar dalam peta Indonesia, namun diyakini oleh penduduk Kalimantan. Menurut mereka, Saranjana merupakan kota yang tidak dapat dilihat oleh orang awam, kecuali dengan mata batin. Bahkan, peradabannya dikatakan sangat maju dengan deretan gedung tinggi seperti kota. Kedua, terdapat di peta kuno. Berdasarkan hasil penelitian, Saranjana ditemukan pernah ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kota ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kota Baru. Ada beragam bukti nyata terkait keberadaannya, mulai dari peta hingga kamus yang dibuat di masa Hindia Belanda. Di antaranya, terdapat dalam peta Salomon Muller 1845 dan peta Isaac Dornsiven 1868. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka disimpulkan bahwa Saranjana betul-betul pernah ada, namun kemudian menghilang. Ketiga, lokasinya memiliki beragam versi. Versi pertama yang ia dapatkan terkait keberadaan Saranjana ialah letaknya konon berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada versi kedua menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi ketiga lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Banyak mencari kerajaan saya, tapi manusia tidak akan bisa melihat masuk ke dalam dimensi saya. Apakah suatu saat negara Anda Saranjana itu akan muncul di akhir zaman ini? Ya, jika waktunya memang harus diwujudkan oleh pangeran, mau tidak mau kami akan mewujudkan di hadapan manusia kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam rahayu, salam sedulur para pecinta channel Bocah Tobat dan Padepokan Joyokusumo. Sore berbahagia ini saya ditemani oleh Mas Arifin. Alhamdulillah, Bocah Tobat akan membuat channel YouTube yang menayangkan kisah kerajaan Saranjana yang bertempatkan di daerah Kalimantan, di mana ini adalah istana goibnya Saranjana di daerah Kalimantan. Kita akan menelusuri jejak misteri. Semoga dalam tayang ini mendapatkan hikmahnya, mendapatkan manfaatnya. Jika yang buruk jangan diambil, ambil baiknya saja. Karena kebaikan mutlak dari Allah, bukan dari saya pribadi. Kita akan mengungkap sisi goib yang kiranya itu kita mengambil suatu manfaatnya. Seperti apa peradaban kerajaan Saranjana? Apakah ada hubungannya dengan makhluk yang masih hidup di dunia ini, manusia khususnya ya? Apakah ada hubungannya, kaitannya dengan alam, semesta alam ini? Kita akan telusuri dengan keajaiban kota Saranjana, alam goib di daerah Kalimantan. Bersama Padepokan Joyokusumo, kita akan bermediasi. Nanti yang bermediator saya dan navigatornya Mas Arifin untuk ini, karena suatu hal yang kita harus sikapi dalam bermediasi, jangan dipercaya 100%, karena belum bisa dipercaya atau diyakini, karena bahasanya selalu berdosa atau berbohong. Ya, itu saja dari saya. Jangan skip, jangan dipotong agar tidak gagal paham. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jelas sedikit suaranya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tendangan tubuh majatau dari serangan sinus. Iblis musuh akhir marudah. Siapa yang marudah mengajukan
kebenaran dengan kekuasaan sebab akhir lebur Allah. Assalamualaikum. Kami yang menghadirkan sosok gaib yang berada di Saranjana, Kalimantan, yang sudah menjadi pengikutnya beliau Sang Yang Roja. Tertarik kemana saya Allah. Allah masuk selama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas hadirnya. Bersedia kami panggil datang sini. Saya mohon maaf jika menghadirkannya kurang baik atau kurang sopan. Tidak apa-apa. Ya, saya senang dipanggil kemari. Anda memerlukan apa kehadiran saya kemari? Kami ingin mengetahui kota Saranjana itu sebenarnya ada di Kalimantan mana? Kerajaan Samu yang ditempatkannya di daerah sana memang beberapa hutan belantara, tepatnya di tengah-tengah ya Kalimantan, itu mana manusia tidak bisa mengetahui. Ya, banyak mencari kerajaan saya, tapi manusia tidak akan bisa melihat masuk ke dalam dimensi saya. Apakah suatu saat negara Anda Saranjana itu akan muncul di akhir zaman ini? Jika waktunya memang harus diwujudkan oleh pangeran, mau tidak mau kami akan mewujudkan di hadapan manusia kerajaan kami, bahkan beserta penghuni kami semua. Berarti di situ ada hak ahli warisnya Sang Hyang Nur. Kerajaan kami dipimpin oleh beliau. Memang itu ada suatu istana yang memiliki kekuatan dimensi kami. Memiliki kelebihan dari antara peradaban manusia saat ini. Dan konon katanya juga ada sosok manusia yang bisa masuk ke negara Anda secara jasad. Apakah benar? Ada beberapa manusia yang sudah ikut dengan beliau, sudah mengikuti kota kami. Yang dimana manusia itu sudah melengkapi dari persyaratan masuk dimensi kami. Itu memberikan fasilitas buat yang manusia yang khususnya memiliki kedudukannya setara dengan manusia para yang sudah melakukannya. Di atas tingkatan manusia itulah dimensi kami bisa ditembus oleh manusianya. Berarti kalau orang itu bisa menembus dimensi kalian, apakah orang itu termasuk golongan Sang Yang Roja ini atau? Ya, sekarang benar Anda katakan itu. Karena tidak mudah masuknya barisannya Sang Yang Roja Nirwana. Itu pun banyak ikutnya, pengikutnya, tapi tidak mungkin bisa masuk. Hanya pilihan saja yang bisa masuk ke kota kami. Berarti kalau mereka sudah masuk, dan seindah apa kota itu, dan apa, secanggih apa negara Samban itu? Dia jauh lebih berbeda dengan manusia yang saat ini.
Tapi karena manusia ini sudah banyak mendapatkan bangsa iblis, banyak mengikuti teknologinya masuk ke dimensi saya. Itulah bocoran-bocorannya. Sekarang ini manusia sudah membuatkannya. Karena teknologi melebihinya dari manusia saat ini. Iya. Kekuatan yang memberikan supranatural kepada manusia membuatkan teknologi yang lebih canggih dibandingkan saat ini. Tapi kan teknologi kami dengan punya kalian katanya lebih canggih, punya sampean. Iya, jauh itu. Kebanyakan manusia saat ini yang masih hidup dinyatukan oleh bangsa iblis, dimanfaatkan. Itulah mereka ingin membuat semuanya setara dengan bangsa kami, tapi jauh. Itu kami memiliki, bangsa kami memiliki fasilitas yang sangat lebih canggih dibandingkan manusia saat ini. Berarti secanggih itukah? Berarti di sana ibaratnya ada mobil, motor, tapi lebih canggih dari punya kami ya? Ada pesawat juga. Karena ia bisa menggunakan alat itu tanpa bahkan tidak terlihat. Walaupun tidak ada seperti manusia saat ini, banyak pesawat dan helikopter tertabrakan. Hancur membuahkan korban di sana tidak akan mungkin. Karena kami memiliki sinyal yang lebih kuat. Dan teknologi kami mempunyai radar yang lebih canggih. Sehingga tidak akan terjadi benturan. Berarti kalau lewat pun nggak apa-apa ya? Iya. Saja. Iya, manusianya di sana. Yang seperti kalian, makhluk-makhluk itu. Berbeda. Iya, makannya pun berbeda dengan manusia saat ini. Berbedanya apa makannya? Iya, gunakan alam energinya. Sesuatu yang diberikan nyata. Langsung ya menggunakan suatu teknologi. Tidak seperti kalian yang dikonsumsi makanan dari alam bumi. Iya. Di sana kami berbeda. Oh, iya saya paham. Berarti di tempat Anda itu fasilitasnya komplit ya? Kalau di manusia kan ada pabrik, membuat makanan, tempat hiburan. Kalau tempat kalian itu apa seperti itu? Tidak. Tidak perlu. Kami membuatkan dari suatu energi supranatural, mewujudkan hingga membentuk suatu yang diinginkan makhluk yang di sana. Dengan alat yang sangat strategis dan bahkan mempunyai komponen-komponennya. Berarti itu apakah sebuah kayak mesin juga seperti itu? Ya, mesin itu tidak terlihat dan bisa wujudkan dengan jelas menggunakannya itu. Dengan otomatis ia bergerak dengan cepat. Ya, bersentuhan. Tempat tinggalnya pun sama. Ia memiliki pemandangan yang indah. Air terjun, sungai-sungai mengalir, bahkan pepohonan berbuah tidak ada henti-hentinya. Itulah yang dikatakan kerajaan surganya alam gaib kamu. Berarti kalau berbuahan nggak ada hentinya, buah tempat kalian itu apakah sama dengan tempat kami? Ada hiburannya seperti itu? Tidak. Kami mempunyai aturan-aturan tradisi kami, tidak boleh ada ya suara. Ia menghanyutkannya pikiran mereka. Dan kami menjaga aturan-aturan itu. Karena itulah menghancurkan kerajaan kami. Di sana kerajaan kami menjaga kesinambungan agama, keyakinan kami,
Kuasanya kami hidup dengan sejahtera, tidak terkontaminasi dengan alam manusia yang penuh dengan ketamakan, kemunafikan, menghancurkan alam, mengorbankan manusia-manusia yang lain. Kami berbeda jauh. Nah, kalau di tempat sampean aturannya seperti itu, jadi kalau manusia itu udah bisa masuk dimensi kalian, yang apa yang dilakukan manusia itu di tempat kamu? Apakah bekerja atau meminjam uang atau gimana? Untuk manusia kami tidak boleh bertahan lama-lama di sana. Ya. Ada memberikan waktu yang tertentu, itu pun tidak dirasakan. Berbeda dengan waktunya saat mereka hidup di dunia. Ketika dia masuk dimensi kerajaan saya, rasanya lebih lama sekali. Ya, jika lama ia akan keluar dari alam nyata, perubahan zaman yang sangat berbeda. Maka itu manusia yang berbeda itulah tidak bisa masuk sembarang manusia. Oh, berarti kalau orang itu bukan sembarang manusia, berarti orang itu punya stempel ataukah KTP tanda pengenal dari kerajaan sampean, nggak bisa masuk bebas. Ada beberapa password yang diberikan oleh kamu. Iya. Kunci untuk masuk ke dimensi saya. Yang Anda lakukan itu. Yang Anda selalu melakukan kegiatan setiap kalian sudah beribadah. Oh, iya. Pernah beliau mengatakan seperti itu. Jika Anda ingin gunakan kuncinya, jika kunci itu akan gunakan, akan bisa menghasilkan suatu alat dimensi, bahkan kendaraan Anda. Jika kunci itu tidak Anda gunakan dengan baik-baik, itu akan tidak akan nilainya. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi, jagalah kunci yang diberikan oleh pangeran kami, Sang Yang Nurja Nirwana. Iya, insya Allah kami akan menjaga amanah ini. Sebenarnya pengikut-pengikut beliau sudah diberikan kunci-kuncinya. Bagaimana kalian memaknainya dan menggunakannya. Sekarang manusia yang mengikutinya beliau memegang kunci tapi tidak menggunakannya. Bahkan ini dibuatnya tidak benar. Bahkan dianggap sepele. Bahkan dia tidak bersungguh-sungguh. Seolah-olah kunci itu tidak ada nilainya. Padahal itu kunci bisa masuk ke dimensi yang lain. Masuk mengendari seperti kendaraan yang lebih dahsyat di antara teknologi saat ini. Anda semoga memahami perkataan saya. Ya, saya paham. Syukur Alhamdulillah. Dan juga, ada apa? Apakah saya boleh bertanya lagi? Silakan. Ya. Dan juga di tempat sekalian itu kan pasti bermacam-macam, ada agama, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Apakah seperti itu? Tidak. Gimana waktu sholatnya? Kami semua pengikut beliau, Mm-mm. yaitu dibimbing naungan Sang Yang Nurja Nirwana. Oh, semua sudah Muslim? Iya, Alhamdulillah. kami maka memberikan suatu alatnya. Mm-mm. Dimensi kami memberikan sinyal yang sangat kuat kepada Gusti Yang Maha Kuasa. Agar dimensi itu selalu tersambung oleh pangeran kami. Saat ini banyak bocoran-bocorannya untuk menembus bangsa iblis. Agar negara kami hancur. Sudah banyak orang supranatural menginginkan suatu dimensi saya. Iya. Tapi kami jaga. Ya. Alhamdulillah, terus berjuang. Jangan sampai orang-orang itu yang merugikan, jangan sampai bisa masuk dan merusak. Tapi kalau jika orang itu orang sakti tapi berilmu masuk tuh, gimana mereka di dalam? Apakah sama Tidak usir ke penjara? akan. Tidak bisa masuk. Karena tidak memiliki password dan kunci itu dari pangeran Sang Yang Nurja Nirwana. Tapi konon katanya saya dengar-dengar ada orang yang katanya dia tinggal di Saranjana, mempunyai KTP di sana, dan dia bebas keluar masuk. Ya, Apakah benar sih?
Passwordnya itu adalah kuncinya. Kuncinya. Tadi saya katakan, Ya. yang pengikut beliau. Mm-mm. Anda bisa menggunakannya. Jika Anda benar-benar memiliki kuncinya itu dalam lubuk hati yang paling dalam, Anda akan gunakan. Itu menjadikan identitas Anda di alam sana. Karena di kota kami di sana selalu dijaga pengawasnya. Ya. Banyak pengawal-pengawal bahkan menjaga di sana. Berarti jikalau seandainya ya, tapi benar ke sana. Kalau saya semuanya sama teman-teman saya bermain ke sana, apakah bisa seandainya? Jika diizinkan. Bisa, mungkin Anda harus lebih dalam lagi. Iya. Gunakan saja. Semuanya. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini jika Anda mau belajar mengikuti dan bersungguh-sungguh. Insya Allah. Tanpa ada niat nafsu, energi-energi hitam dalam dada Anda. Jika Anda memiliki energi hitam, tidak akan masuk ke kerajaan saya. Gitu. Berarti saya harus benar-benar Kamu bersih. meleburkan jiwa Anda di dalam dirinya. Melebur kehitaman. Melebur nafsu duniawi yang hancurkan untuk nafsu belaka. Itulah membuat dinding itu tidak akan bisa masuk Anda. Iya, saya paham. Berarti kalau saya belum benar-benar bersih, murni karena Allah, berarti saya belum bisa masuk itu. Ya. Ya. Saat ini kami melihat ada beberapa manusia yang bisa masuk. Itu pun mereka memiliki password dan cahaya. Yang memiliki hati yang bersih. Sehingga ia bisa menggunakan uang yang saat ia gunakan ke alam nyata bisa wujudkan. Dan suatu benda-benda emas permata bisa diwujudkan di alam nyata. Dan dipergunakan sehari-hari. Itu manusia yang ia pilihkan. Dari mana orang itu semua? Apakah dari tanah Jawa? Kami tidak boleh memberitahu. Itu karena rahasia dari beliau. Iya. Dan Anda akan mengerti siapa orangnya. Ya, kami cuma penasaran. Ya, enggak apa-apa. Insya Allah nanti kami akan tahu sendiri. Udah waktunya. Terima kasih. Apakah Anda ingin menanyakan keadaan alam yang Anda duduki saat ini? Tidak. Apakah saya boleh melihat, memejam ke mata, melihat keindahan saja dari sini? Ya, silakan. Anda gunakan cahaya di dada Anda. Kuatkan cahaya yang paling besar di dalam diri Anda. Anda pejamkan, kuatkan dalam dada Anda untuk selalu yakin dan semakin masuk ke dalam dimensi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Esa, hamba minta, hamba hanya ingin mengetahui kota Saranjana sebagus apakah jika diizinkan. Dengan izin guru kami Sang Yang Esa, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anda sudah melihatnya. Terlihat gambaran istana kami. Sudah saja Anda masuk ke dalam lagi. Tidak boleh lama-lama di dalamnya. Kembali ruh Anda ke dalam dasar Anda yang asli. Silakan buka lagi mata Anda. Karena itu kami tidak mau Anda masuk berlama-lama. Saya belum merasa jelas, cuma sedikit saja. Iya. Mungkin karena saya masih kotor. Tidak apa-apa. Kalian memiliki kuncinya, tinggal Anda gunakan saja kuncinya dari pangerannya. Iya. Terima kasih
Oh iya, saat ini apakah yang di dekat sana itu apakah sudah ada eh, muridnya beliau yang di sana apakah sudah ada di dekat sana? Tidak ada Tidak ada. cahaya sama sekali. Oh, tidak ada. Sana masih banyak yang redup. Tapi kalau Walaupun banyak sudah menginjaknya, tapi beliau belum memakainya. Belum mencapai titik derajat tingkatan langit. Iya. Masih memiliki keinginan duniawi. Jika Anda menginginkan itu, ya semua hidup Anda berpesahkan pada Gusti Allah. Anda mendapatkan tingkatan langit yang berbeda di antara yang lainnya. Ya, insya Jika Allah. Anda bisa mendapatkan kedudukan itu, Anda bisa, silakan. Kami membuka gerbang untuk Anda untuk mengunjungi istana kami. Ya, insya Allah. Terima kasih atas hadirnya dan semua yang dikasih tahu buat saya. Silakan Anda kembali ke tempat Anda. Ya, itu saja. Iya. Saya tidak mau lama-lama. Hanya ini semoga yang Anda gunakan saat ini dan Anda berbicara dengan saya. Iya. Sebagai makna arti Anda mencari keteguhan yang lebih dalam di dalam diri Anda. Semoga Anda meyakini semakin mendalam itu. Semakin kuat tongkatnya Anda gunakan tancap ke alam bumi. Iya. Anda akan membuatkan suatu pijakan yang makin yakin. Iya, terima kasih Anda telah mengunjungi saya. Dan Anda telah menghadirkan saya di istana Padepokan ini. Iya, sama-sama. Saya izin pamit. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Tadi nggak ditanya Pin namanya siapa Pin? Lupa. Tadi kayak model masih muda Pin. Masih muda. Nggak tua banget tapi muda, gagah. Tapi kan umurnya lebih tua dari kita. Iya. Tapi semuanya awet-awet muda di sana Pin. Yang muda Nggak ada yang tua, nggak ada. Semuanya muda, ada wanita. Ya, semuanya nggak ada orang tua kakek-kakek nggak ada. Allah alam bisawab ya. Sebenarnya sudah di gambaran tadi tuh seperti lorong film Doraemon tuh, nggak Doraemon? Iya. Nah, kalau film Doraemon kan masuk ke dalam laci ya, terus masuk ke dalam itu lorong, muter ya kan? Nah, kayak gitu masuk kita di masuk Saranjana, kayak terowongan gitu, kayak kesedot, tapi cepat, iya. Kayak ada masuk ke film Doraemon. Kalau mungkin ya kalau suka nonton Doraemon, ya film-film kartun itu imajinasi itu suatu gambaran alam dimensi. Cuman itu baru pemikiran manusia. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran mutlak dari Allah. Apapun di hidup di dunia ini enggak serta-merta kita banyakin difikirkan bahwasanya orang dulu tidak punya teknologi, maaf kata, nggak bisa terbang. Akhir zaman ini manusia banyak yang terbang menggunakan alat teknologi. Lalu dulu bisa sinyal sambung pakai by telepon, tapi pakai telepati ya. Kalau sekarang pakai handphone, bahkan bisa video call. Itulah akhir zaman. Sama dengan kota Saranjana, kehidupan alam gaib di sana. Dimensinya, dimensi alam gaib, dan teknologinya hampir sama, bahkan melebihi teknologi yang akhir zaman manusia saat ini. Alam bisawab, semoga kebenaran mutlak milik Allah. Kita sebagai manusia masih hidup, perbaiki kita sholat kita jaga sholat kita 5 waktunya jangan ditinggalkan, karena kita hidup ini hanya sementara di dunia ini, yang kekal adalah kita di akhirat. Untuk kita pulang yang sesungguhnya kita diciptakan di surga, jangan salah alamatnya ke neraka. Karena Nabi Adam aja diciptakan di surga, dibentuknya di surga. Karena omongannya
itu hasutannya iblis, turunlah kita ke dunia. Nah, semoga para sahabat sekalian, kita yang masih hidup, semoga kita menemukan ajalnya dalam keadaan iman dan Islam kita, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada salah ada kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan,